Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How are you today? Hoping everyone is okay. Pada hari ini kita akan mencoba membedah soal-soal bahasa Inggris untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan pada sesi ini, kita akan mencoba mengidentifikasi jenis-jenis soal yang muncul berkaitan dengan soal reading. Karena untuk soal bahasa Inggris banyak berkaitan dengan soal reading text. Tentunya ini sangat penting sekali, karena ketika kita bisa memahami maksud dari pertanyaan tersebut, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menemukan jawaban yang tepat. Nah, jenis-jenis pertanyaan apa sajakah yang berkaitan dengan reading comprehension? Let's check it out. Smart students, pada sesi ini kita akan mencoba membedah jenis atau tipe-tipe soal apa sajakah yang ada dalam reading text. With me, Mr. Nizam. Smart students, adapun jenis tipe soal dalam reading text, kita bagi dalam beberapa poin. Untuk yang pertama, berkaitan dengan main idea atau topik, yakni menentukan ide utama dan topik dalam teks atau paragraf reading tersebut. Number 2, kemudian yang kedua tentang purpose, menentukan tujuan utama. Number 3, inference, bagaimana kita bisa menentukan sebuah kesimpulan dari teks yang kita baca. Number 4, detail fact, atau menentukan informasi rinci dalam sebuah paragraf. Number 5, synonym, atau kita bisa menentukan tentang sinonim atau persamaan kata. Number 6, unstated question, kita bisa menentukan pernyataan yang tersirat. Number 7, author's opinion, menjelaskan tentang opini penulis. Inilah jenis atau tipe-tipe soal dalam reading text tersebut. Oleh karena itu, marilah kita membedah satu persatu dari jenis atau tipe-tipe soal tersebut. Oke, smart students, yang pertama, bagaimana kita menentukan ide utama dan topik dalam sebuah paragraf. Dalam reading comprehension, ide atau gagasan utama, atau kita sebut dengan main idea dan topik, sebuah teks atau paragraf selalu menjadi hal yang ditanyakan dalam soal. Meskipun terlihat mudah, namun tidak sedikit peserta ujian terkecoh dengan soal itu. Berikut perbedaan main idea dan topik. Smart students, main idea biasanya terdapat pada kalimat pertama setiap paragraf, atau mungkin bisa juga pada kalimat terakhir. Jadi opsinya 2, bisa di awal, bisa di akhir. Kemudian yang kedua, berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap topik yang sedang dibicarakan. Dan yang ketiga, bentuknya berupa kalimat lengkap, subjek, predikat, objek. For the example, TV violence can have harmful result. Kemudian, topik dapat ditentukan ketika kita sudah menemukan ide utama dari teks atau bacaan. Kemudian topik berisi subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Dan ketiga, bisa berupa kata atau frase yang merupakan subjek. Contohnya kalau dalam main idea bentuknya berupa kalimat, tetapi dalam topik berupa frase violence on TV.
Nah, inilah perbedaan antara main idea dan topik. Smart students, kemudian bagaimana sih contoh atau bentuk pertanyaan untuk main idea dan topik? Yang pertama, untuk main idea, biasanya pertanyaannya, what is the main idea of the passage? Atau, what is the main idea of the paragraph? Apa ide utama dari paragraf tersebut? Berarti ketika bentuk pertanyaannya seperti ini, tentunya yang ditanyakan adalah main idea. Number 2, yang kemudian kedua, the primary idea of the passage is. Primary idea atau sama artinya ide utama dari paragraf tersebut adalah. Number 3, which of the following best expresses idea of the text? Manakah pernyataan berikut yang merupakan ekspresi ide dari teks tersebut? Which of the following best summarizes the author's main idea? Yang manakah kesimpulan dari main idea seorang penulis? Nah, jadi ini contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan menentukan apa main idea dari sebuah paragraf. Adapun untuk pertanyaan topik, example, the main topic of the passage is. What does the passage mainly discuss? What is the topic of the text above? The passage is primarily concerned with. The issue of the text is bla bla bla. Nah, inilah smart students, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan main idea dan topik. Makanya kita perlu sekali untuk sering membaca bentuk-bentuk soal ujian yang berkaitan dengan readings. Karena banyak macamnya ya. Tidak satu jenis saja pertanyaannya. Oke, next. Bagaimana cara menentukan main idea dan topik? I will give you the example. There is a paragraph. You ought to know what to do to help person who is choking. First, you stand behind the choking victim and put your arms around his or her waist. Second, you make a fist and place the thumb side against the person's stomach just above the navel but below the ribs. Third, grasp your fist with your other hand and press into the victim's abdomen with quick upward thrust. Repeat this action if necessary. Oke, dalam paragraf ini, yang pertama kita akan menentukan tentang main idea-nya. Ingat bahwa main idea bisa terletak di awal atau akhir. Nah, dalam passage ini, dalam paragraf ini kita bisa menyimpulkan main idea dari kalimat pertama, you ought to know what to do to help person who is choking. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu orang yang tersedak. Nah, ini main idea-nya. Nah, kemudian dituliskan dalam bentuk subjek, predikat, objek. Maka di sini main idea-nya, you should know how to help person who is choking. Nah, setelah kita mengetahui main idea-nya, kita bisa menentukan topiknya. Oh, berarti topik ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada orang yang tersedak. Maka, frasenya menjadi first aid for choking victim. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan supporting details. Menggambarkan secara rinci tentang main idea. Maka di sini disebutkan, dimulai dari sini ya, bahwa bagaimana cara menolong orang yang tersedak, stand behind the choking victim
and put your arm around his or her waist. Kamu berdiri di belakang korban yang tersedak, kemudian kamu menaruh lengan kamu melingkar di pinggangnya. Nah, kemudian dijelaskan lagi yang kedua, make fist and place the thumb side against the person's stomach, just above the navel but below the ribs. Kemudian ketiga, grasp your fist with your other hand and press into the victim's abdomen with quick upward thrust. And number 4, repeat this action if necessary. Nah, inilah supporting detail atau rincian dari main idea yang terdapat di paragraf pertama. Oke, dear students. Nah, itulah jenis tipe yang pertama, bagaimana kita menentukan jenis atau tipe soal yang berkaitan dengan menemukan main idea atau ide utama dan topik. Do you have any question? A few moments later. That's all our first session. Untuk sesi pertama kita hanya membahas atau membedah bagaimana menemukan main idea dan topik. Untuk jenis pertanyaan selanjutnya akan kita lihat pada video berikutnya. Terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.